Dan pelecehan fisik bukanlah hal yang normal dan tidak boleh ditolerir dalam bentuk apapun. Perilaku tersebut tidak boleh dianggap sepele. Konteks yang melatar belakangi dari tindakan kekerasan tersebut. Wah, ini sangat serius sekali ya masalahnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi Komite Talk. Ruang bincang komite anti KPPG yang akan membahas isu-isu kekerasan dan pelecehan berbasis gender serta perburuan di dunia kerja. Bersama saya, Safrina Nabila, dan saya Ika Sulastri. Senang sekali bisa membersamai teman-teman dalam sesi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bentuk dari kekerasan dan pelecehan berbasis gender, yakni kekerasan dan pelecehan fisik. Menarik nih. Kalau berbicara tentang tempat kerja, pastinya kita ingin bekerja di lingkungan yang aman, nyaman, dan juga saling menghormati, bukan? Tuh. Namun sayangnya masih ada perilaku-perilaku tertentu yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan terintimidasi, bahkan mengalami luka fisik dan psikologis. Betul, Kak. Mungkin sebagian dari kita berpikir, di tahun kedua ini setelah adanya program KPBG, harusnya kesadaran karyawan itu sudah tinggi ya, karena semuanya sudah di training. Tapi pada kenyataannya masih ada aja perilaku-perilaku yang dianggap biasa atau bahkan dinormalisasi sebagai bagian dari budaya kerja kita. Karena itu, mari kita gunakan sesi ini untuk mengingat kembali mengapa perilaku tersebut tidak boleh dianggap sepele. Benar nih Kak Ika, isu kekerasan dan pelecehan fisik ini semakin rumit karena di dunia kerja sering berkaitan dengan relasi kuasa, di mana korban seringkali dipaksa diam karena taruhannya adalah karir, reputasi, dan juga mata pencaharian mereka. Nah, sekarang coba bayangin Kak, pernah nggak sih melihat atau mendengar atau bahkan mengalami sendiri bentuk-bentuk dari kekerasan tersebut seperti dicubit, dipukul, ditendang, dilempar barang, atau bahkan dipukul di area kerja. Iya tuh, pernah perilaku-perilaku tersebut itu bagi sebagian orang tuh memang udah biasa di dunia kerja. Nah, ini nih sebagian dari kita tuh masih berpikir bahwa hal tersebut sudah biasa dan dinormalisasikan sebagai bentuk dari pendisiplinan ataupun candaan. Padahal kalau kita kaji lebih ulang ya, itu sebagai salah satu contoh dari kekerasan fisik loh. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan fisik itu? Kekerasan fisik berbasis gender adalah kekerasan yang menyerang atau menyakiti seseorang karena jenis kelamin atau karena ketimpangan relasi kuasa. Jadi bukan hanya tindakan kekerasan fisiknya aja yang dilihat, tapi konteks yang melatar belakangi dari tindakan kekerasan tersebut. Berarti kalau misal ada pekerja perempuan yang dicubit atau didorong secara kasar, itu juga dianggap tidak patuh terhadap perintah atasan laki-laki. Karena kekerasan itu juga termasuk kekerasan fisik ya? Betul sekali Kak. Atau contoh lainnya, ketika pekerja laki-laki dipukul karena tidak dianggap tidak cukup jantan saat menolak perintah atau instruksi tertentu. Dalam kasus-kasus tersebut, tindakan fisiknya berkaitan erat dengan pelabelan, diskriminasi, penomorduaan, beban ganda, bahkan kekerasan pada gender tertentu. Lalu bagaimana dengan contoh pelecehan fisik berbasis gender nih Kak? Nah, ini juga penting untuk kita ketahui bersama ya. Pelecehan fisik berbasis gender biasanya berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, terintimidasi, takut, gitu. Misalnya saja menepuk atau mengusap tubuh seseorang tanpa seizinnya, kemudian merangkul atau memeluk tubuh seseorang tanpa seizinnya juga, kemudian menyentuh pinggang, menyentuh bahu atau rambut ya, kemudian menghalangi jalan seseorang sambil melakukan kontak fisik.
Jadi meskipun tidak sampai menyebabkan luka yang kasat mata, ini tindakan tersebut tuh bisa menjadi contoh pelecehan fisik ya, Kak? Betul sekali, Kak. Yang menjadi kunci utamanya adalah ketika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, terintimidasi, atau direndahkan. Wah, kalau kita membicarakan tentang dampak nih, kira-kira apa saja yang akan ditimbulkan dari kekerasan dan pelecehan fisik ini nih, Kak? Nah, dampak dari kekerasan fisik ini tidak main-main loh, Kak. Secara fisik, korban bisa mengalami cedera, memar, atau gangguan kesehatan. Kemudian secara psikologisnya nih, korban akan mengalami stres, jelas banget ya. Kemudian dia akan mengalami ketakutan, atau kehilangan rasa percaya diri. Wah, ini sangat serius sekali ya masalahnya. Kalau dampak ke pekerjaannya nih, Kak, sekarang. Jelas akan ada pengaruhnya ini, karena korban bisa mengalami kehilangan konsentrasi, produktivitas menurun, atau bahkan yang paling parah dia akan melakukan resign, dan ini akan berdampak juga ke ekonomi dari korban tersebut kan. Betul sekali itu, Kak. Lalu kalau kita mengalami nih atau menyaksikan kekerasan fisik tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keselamatan korban agar tidak sendirian. Kemudian mencatat kronologi kejadiannya, seperti tanggal berapa, jam berapa, kronologinya bagaimana. Kemudian setelah itu kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau di Semarang Garmen nih ya, kita bisa melaporkan ke komite, ke serikat, ke info lain juga bisa, Kak. Kekerasan dan pelecehan fisik bukanlah hal yang normal dan tidak boleh ditolerir dalam bentuk apapun. Nah, diharapkan setelah kita memahami tentang kekerasan dan pelecehan fisik, kita bisa lebih bijak dalam bersikap. Karena lingkungan kerja yang aman dan nyaman adalah tanggung jawab kita bersama, Kak. Kalau saya sih sepakat ya, Kak. Bagaimana nih kalau teman-teman? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bincang talk kali ini bersama saya Safrina Nabila. Dan saya Ika Sulastri. Sampai bertemu di materi berikutnya. Dan mari bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan setara.